pagi Mas Desa dan teman-teman. Eh, Perkenalkan, nama saya Daniel Puka, NPM 190643875 dari pajak 19B. Di sini saya akan membuat video terkait dengan pengisian ISPT PPN 1111DM untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari praktikum PPN. Oke, untuk memulai pengisian ISPT, yang pertama-tama kita harus menyiapkan database yang sebelumnya sudah saya siapkan. Di sini akan saya koneksikan. Oke, di sini ada database dari PT Aneka Benang. Login. Oke, di sini awal-awal kita harus mengisikan informasi profil dari wajib pajak. PT Aneka Benang, alamat Jalan Tulus nomor 6, kode pos Kota Tangerang, nomor telepon di 0215678901, tanggal pengukuhan 15 Juni 2019. Di sini PKP ditetapkan berdasarkan peredaran usaha karena tidak melebihi dari 1,8. Usahanya itu industri garment dan KLU 54321. Kemudian isi informasi profil dari penandatangan SPT sesuai dengan informasi di soal, diisikan dengan nama kita sendiri dengan jabatan direktur utama. Sudah berhasil disimpan, keluar. Yang kedua yang bisa kita isi adalah referensi dari nomor faktur. Diketahui di soal, digit terakhir dari nomor faktur adalah 020, maka digit selanjutnya adalah 021. Setelah itu bisa diisikan terkait dengan pajak keluaran. Pajak keluaran untuk masa Juni 2020. Namun untuk lebih memudahkan nantinya, lebih baik soalnya dianalisis terlebih dahulu. Yang transaksi pertama tanggal 1 Juni diserahkan jumlah barang kepada PT Maju Serentak NPWP sekian secara konsinyasi senilai 75 juta. Di saat yang sama melakukan pembayaran 66 juta atas termasuk PPN atas barang yang diserahkan secara konsinyasi pada bulan Mei 2020. Di sini berarti ada dua, ada yang 66 juta, ada yang 75 juta. Karena faktur pajak itu dilihat dari kejadian mana yang terjadi lebih dahulu antara penyerahan dan pembayaran. Di sini kan barang diserahkan sudah pada bulan Mei dan baru dibayar di 1 Juni. Karena itu faktur pajak atas transaksi yang 66 juta sudah dibuat di bulan Mei karena kejadian yang lebih dulu terjadi adalah penyerahan. Sedangkan di yang 75 juta itu belum dibuat faktur pajak karena penyerahannya baru diserahkan di tanggal 1 Juni. Berarti faktur pajak tanggal 1 Juni hanya atas yang 75 juta. Yang kedua, diterima pembayaran dari PT Ben Bayu NPWP sekian atas penyerahan barang tanggal 6 Mei. 6 Mei 2020 dan pada tanggal 12 Mei 2020. Karena
penyerahannya dua-duanya dilakukan bulan Mei, dan penyerahannya dilakukan lebih dulu dibanding pembayaran, maka faktur pajaknya atas transaksi ini sudah dibuat di masa Mei. Berarti tidak perlu ada faktur pajak lagi. Berarti di sini atas transaksi ini ada faktur pajak. Kemudian yang ketiga, diserahkan kepada PT Suwanda NPWP sekian yang merupakan pengusaha di kawasan berikat di kawasan industri Jatake sejumlah barang senilai 80 juta. Dan keterangan selanjutnya. Untuk transaksi tanggal 12 Juni, karena merupakan pengusaha di kawasan berikat, atas transaksi ini mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Karena merupakan pengusaha di kawasan berikat berlokasi di kawasan industri Jatake. Dan faktur pajak di sini tertanggal nanti 12 Juni 2020. Yang keempat adalah diterima pembayaran dari KPPN Jakarta 1 atas jumlah barang penyerahan barang kepada Kemensos. Harga 88 juta termasuk PPN. Invoice dan faktur pajak atas transaksi tersebut tertanggal 19 Mei. Karena di sini KPPN merupakan bendaharawan pemerintah, maka faktur pajak yang diterbitkan itu sesuai dengan tanggal invoice atau tanggal penagihan. Karena di sini tanggal invoice atau tanggal penagihan itu tanggal 19 Mei, maka faktur pajaknya pun dibuat tanggal 19 Mei. Sehingga di tanggal 18 Juni ini tidak ada faktur pajak lagi. Kemudian nomor 5 diterima SSP dari bendaharawan Dinas Sosial Pemda Tangerang. NPWP sekian merupakan setoran PPN yang dipungut atas pembayaran sebesar 11 juta termasuk PPN pada tanggal 12 Mei. Invoice dan faktur pajak atas transaksi tersebut tertanggal 12 Mei. Sama halnya dengan nomor 4, nomor 5 ini juga invoice dan faktur pajaknya sudah diterbitkan tertanggal 12 Mei. Karena dari itu, di tanggal 20 Juni ini tidak ada FP lagi, faktur pajak lagi. Selanjutnya nomor 26, menyampaikan tagihan kepada PT Bank Mandiri. NPWP sekian atas penyerahan sejumlah barang tanggal 5 Juni. Oleh karena itu, karena PT Bank Mandiri merupakan bank BUMN, dan bank BUMN tersebut dikategorikan nantinya ke dalam pemungut selain bendaharawan. Dan atas faktur pajak tersebut tertanggal 5 Juni 2020. Selanjutnya, nomor 7 menyampaikan tagihan kepada bendaharawan Pemda Depok. NPWP sekian atas penyerahan sejumlah barang tanggal 5 April 2000 dengan harga jual 150 juta. Seperti yang tadi sudah dibilang, jika transaksi dengan bendaharawan pemerintah, maka faktur pajak diterbitkan bersamaan dengan penyampaian tagihan atau invoice. Karena baru disampaikan di tanggal 21 Juni, maka faktur pajaknya pun akan dibuat tanggal 21 Juni. Selanjutnya, nomor 8, menjual mobil pick up yang dibeli sejak 2018. Harga 20 juta kepada nama masing-masing, kepada nama kita artinya. Karyawan yang belum ber-NPWP. Mobil ini digunakan untuk operasional. Sebelumnya digunakan untuk operasional. Karena pembelian mobil pick up pada awalnya tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan kembali, karena memang dasarnya untuk operasional, maka atas transaksi ini, detail transaksinya nanti akan menjadi penjualan aktiva atau UU PPN pasal 16D dengan tanggal transaksi 22 Juni 2020.
Selanjutnya, nomor 9, diserahkan sejumlah barang kepada PT Sukmana, NPWP sekian, dan dibayar tunai 150 juta. Oke, ini cukup jelas, tidak ada informasi tambahan terkait nomor 9 ini. FP-nya juga di tanggal 25 Juni 2020. Nomor 10, menyumbangkan sejumlah barang kepada masyarakat korban banjir 22 juta. Sudah termasuk laba 10%. Menyumbangkan di sini artinya sumbangan dikategorikan ke dalam pemberian cuma-cuma, dan pemberian cuma-cuma tersebut termasuk dalam kategori DPP nilai lain dalam detail transaksi. Kemudian ada keterangan sudah termasuk laba 10%. Karena sudah termasuk laba, nantinya laba tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu. FP tanggal 26 Juni. Oke, jika sudah bisa diisikan di dalam ISPT untuk masa Juni 2020. Yang pertama, kepada PT Maju Serentak, NPWP-nya sekian. Pada PT Maju Serentak. PT Maju Serentak. Tanggal dokumennya tanggal 1 Juni 2020 dengan nilai sebesar 75 juta. Yang kedua, nomor 2 tidak ada faktur pajak. Nomor 3 di sini faktur pajak tanggal 12 Juni. Namun tadi di nomor 6 ada faktur pajak yang diterbitkan tanggal 5 Juni sehingga dimasukkan yang 5 Juni terlebih dahulu. Ini kepada pemungut selain bendaharawan karena merupakan bank BUMN. NPWP-nya sekian atas nama PT Bank Mandiri. Transaksi tertanggal 5 Juni dengan DPP 900.000. Yang ketiga baru yang atas transaksi nomor 3 tertanggal 12 Juni kepada PT Suwanda, fasilitas PPN tidak dipungut. PT Suwanda di NPWP PT Suwanda dengan total transaksi 80 juta. Kemudian nomor 4 tidak ada faktur pajak, nomor 5 pun begitu, nomor 6 tadi sudah, nomor 7 di tanggal 21 Juni kepada bendaharawan Pemda Depok di NPWP nomor berikut. Bendaharawan termasuk dalam pemungut bendaharawan. Bendaharawan Pemda Depok. Dengan DPP 150 juta. Kemudian di tanggal 22 Juni menjual mobil pick up, itu termasuk ke dalam penyerahan aktiva karena belum memiliki NPWP diisikan 000, namanya nama masing-masing. Faktur pajak tertanggal 22 Juni senilai 20 juta. Kemudian tanggal 9 diserahkan barang
barang pada PT Susmana. Ini berarti detail transaksinya nomor 1. Di tanggal 25 Juni dengan dasar pengenaan pajak 150 juta. 150 juta. Dan yang terakhir itu sumbangan yang dikategorikan ke dalam pemberian cuma-cuma dalam DPP nilai lain diberikan di tanggal 26 kepada masyarakat korban banjir. Senilai, karena di sini sudah termasuk laba 10%, maka atas laba tersebut harus dikeluarkan. Berarti 22 juta dikali 100 dibagi 110, 20 juta. Oke, semuanya sudah terinput, kita bisa keluar. Posting ulang, no. Oke, jika sudah bisa kita lanjut ke daftar pengembalian BKP dan pembatalan JKP. Untuk informasi terkait dengan pengembalian dan pembatalan bisa kita lihat di tabel kedua dari pembelian atau perolehan yang dilakukan oleh PT Aneka Benang. Di transaksi nomor 1 tidak ada retur atau pembatalan. Nomor 2 juga tidak ada retur atau pembatalan. Nomor 3 pun tidak ada retur atau pembatalan. Nomor 4 tidak ada retur atau pembatalan. Dan nomor 5 terdapat retur yang dilakukan PT Aneka Benang. Karena itu bisa kita isikan sesuai dengan informasi yang ada di nomor 5. Dokumen yang diretur merupakan faktur pajak dengan NPWP lawan transaksi. Sekian atas nama PT Pelaju. Nomor dokumen yang diretur sekian, dan nomor seri yang diretur karena tidak diberitahu bisa kita isi berdasarkan sesuai ketentuan. Tahun 2020. Dokumen retur disampaikan tanggal 29 Juni 2020 dengan DPP senilai 30 juta. Tidak ada lagi, no. Hanya ada satu, kita bisa keluar. No. Setelahnya kita bisa membuat SPT PPN 1111DM. Bulan Juni 2020 sesuai lampiran terkait dengan pajak keluaran ada 7 dan lampiran R terkait dengan retur ada 1. SPT sudah berhasil dibuat. Kita ke menu settings, setting SPT PPN 1111DM sudah muncul. Kita pencet buka untuk dilihat. Jika sudah, kita bisa ke lampiran SPT. Oke, di sini sudah sesuai. Ada 7 terkait dengan pajak keluaran. Dan ada 1 terkait dengan retur. Kita bisa lanjutkan ke lampiran induk. Lampiran induk di bagian pertama yang perlu kita isi adalah penyerahan barang. Nilai penyerahan barang itu bisa didapatkan dari lampiran A atau lampiran pajak keluaran. Di sini tertulis 495.900. Sehingga di lampiran induk di sini penyerahan barang dengan total 495.900. Oke. Bisa kita simpan. Kita lanjut ke bagian kedua. Sehingga pajak keluarannya 10% dari total penyerahan
didapatkan 49.590, dan pajak masukan yang dapat dikreditkan karena tadi itu adalah penyerahan barang dan mengikuti pedoman dari Intex, sehingga pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 70% dari pajak keluaran, didapatkan 34.713, dan didapatkan kurang bayar senilai 14.877. Kita lanjut ke bagian 2, F sampai I. Di sini di huruf A kita akan isi SSP terkait dengan kurang bayar, setoran masa PPN nomor 100, TPN-nya 16 digit kombinasi huruf dan angka. Jumlah pembayarannya senilai 14.877. Tanggal setor adalah tanggal sebelum penyampaian yang dilakukan pada akhir bulan berikutnya. Di sini kita misalnya tanggal 20 Juli 2020. Kemudian kita ke bagian 3. Di sini PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, KMS. Informasi tambahannya terdapat selama masa Juni dibelanjakan 820 juta untuk biaya membangun sendiri dengan ukuran 350 meter persegi, artinya sudah melebihi 200 meter persegi, termasuk harga perolehan tanah senilai 320 juta. Untuk DPP kegiatan membangun sendiri adalah seluruh biaya namun tidak termasuk tanah. Kemudian dari biaya tersebut dikalikan 20% untuk mendapatkan DPP-nya. Berarti kita harus keluarkan biaya tanahnya dulu, dikurang 320 juta, 500 juta, DPP-nya adalah 20% dari biaya, 100 juta. Kemudian PPN terutang adalah 10% dari DPP, 10 juta. Sehingga ini langsung diisi di SSP. Untuk kegiatan membangun sendiri, NTPN-nya sama, 16 digit kombinasi huruf dan angka. Jumlah pembayarannya senilai tadi 10 juta. Tanggal setor maksimal kegiatan membangun sendiri tanggal 15 bulan berikutnya. Oke, jika sudah bisa kita simpan. Ini bisa disimpan. Ini juga bisa disimpan. Terakhir kita ke bagian 5. Di bagian 5 SSP PPN-nya sesuai ada 2 lembar terkait dengan SSP kegiatan membangun sendiri dan SSP kurang bayar. Tanggal lapornya karena tadi kita pembayaran kurang bayar dilakukan tanggal 20, maka tanggal lapor dilakukan setelah tanggal 20. Misalnya tanggal 25 Juli 2020 di Tangerang ya. Ini kita simpan. Oke, sudah berhasil disimpan. Jika sudah, kita bisa lakukan pencetakan. Cetakan pertama adalah SPT induk. Kita bisa cetak. Oke, tampilannya begini. Kita print. UAS PPN. Ini induk PT Aneka Benang. Oke, bisa kita keluarkan. Kemudian yang dicetak adalah lampiran A. Sebentar.
Oke, sudah. Kita bisa keluarkan, dan yang terakhir adalah lampiran R. Lampiran R. Oke, sudah. Dan yang terakhir, jika sudah, kita bisa upload CSV. Untuk masa Juni 2020. Kebetulan ke 0, kita simpan. Oke, sudah sama, kurang bayar dan SSP. Kita bisa simpan di CSV, berhasil dibuat. Oke, keluar. Bisa kita cek di Oke, sudah ada. Oke, jika sudah, maka pengerjaan pengisian ISPT 1111 DM sudah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian dari pengerjaan saya. Terima kasih.